Coba dicek, tanya aja. Projo mana yang ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Projo memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan dia Projo, pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Teman-teman Projo ini menurut saya konsisten untuk inkonsisten. Jadi kalau kita lihat jejak digital statement dari 2014, Budi Ari pernah mengatakan hati-hati dengan Prabowo yang kemudian berbahaya buat demokrasi ketika Pak Prabowo saat itu ingin menarik diri dari Pilpres. 2018 Bung Freddy Damanik yang bisa jawab siapa dari Projo yang pernah mengatakan kalau perlu Prabowo didiskualifikasi karena kasus Ratna Sarumpait hoax. Bung Freddy udah ketawa tuh. Lalu kemudian 2019 kita tahu 23 Oktober itu Projo pernah mengatakan akan membubarkan diri karena kecewa Prabowo diangkat jadi Menhan dengan beberapa alasan yang saya hormati value-nya. 3 hari kemudian dibantah lagi dengan mengatakan Prabowo patriot sejati. Dari sini saja kita sudah lihat karakter, saya nggak tahu apakah ini sekarang disebut ormas, apakah relawan, atau sekedar sekumpulan orang yang memang ingin bertahan dalam mengekor kekuasaan. Dan buat saya ini tidak mengherankan dengan sepak terjang seperti ini, bahwa ketika kemudian ormas ini kemudian merasa harus tetap ikut dalam kekuasaan, pilihan paling tepat dan paling pragmatis adalah kemudian melekatkan dirinya lebih dekat lagi dengan Prabowo. Dan pada titik itu kemudian keberadaan siluet Jokowi, keberadaan definisi Projo yang masih diartikan sebagai pro Jokowi, tentu saja itu akan dijadikan penghalang. Pak Budi Ari, Anda itu besar, sukses karena membawa nama Pak Joko Widodo. Projo, Pro Joko Widodo, nama Pak Joko Widodo, logo Pak Joko Widodo, muka Pak Joko Widodo, semuanya kiblat kepada Pak Joko Widodo. Anda bisa sukses menjadi menteri itu karena Pak Joko Widodo, bukan karena orang lain. Jadi kalau Anda tidak terus berkiblat kepada Pak Joko Widodo, Anda itu bukan orang yang tahu berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo. Apalagi Anda pindah partai atau menjadikan Pro Jokowi ini menjadi sebuah ormas parpol. Artinya kalau semua kiblat kepada Pak Joko Widodo, maka segala sesuatu harus minta petunjuk Pak Joko Widodo. Namun saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di barisan Projo akan bubar. Mereka-mereka yang menjadi relawan itu akan terpencar-pencar. Mereka akan keluar dan saya yakin Projo ini bisa bubar total. Meskipun nama akan diganti, tapi pasti akan dibunuh. Pasti pengikut-pengikutnya adalah pengikut Pak Joko Widodo bisa keluar dan kosong. Sobat RJ, pernah nggak kalian merasa di negeri ini yang paling cepat bukanlah pembangunan, tapi pindah haluan politiknya? Hari ini bilang kami adalah rakyat, besok lalu bilang kami bagian pemerintah, padahal dulu juga bilang kami adalah Jokowi. Lusa tiba-tiba jadi pendukung siapa saja yang sedang berkuasa. Dan di tengah panggung politik yang makin absurd, ada satu nama lama yang tiba-tiba muncul lagi. Ya, Projo, organisasi yang dulu dikenal sebagai semangat pro Jokowi. Tiba-tiba mereka bilang, tunggu dulu, Projo itu bukan pro Jokowi loh. Projo itu dari bahasa Sanskerta, artinya negeri dan rakyat. Begitu katanya. Loh, kok baru sekarang dijelasin? Setelah 10 tahun wajah Jokowi nongol di logonya. Coba bayangin, 10 tahun muka Jokowi dijadikan lambang perjuangan, dijadikan logo, dijadikan kebanggaan. Sekarang tiba-tiba dihapus. Katanya biar nggak terkesan kultus individu. Kultus individu, padahal dulu tiap spanduk, tiap kaos, tiap baliho, semuanya wajah itu yang dijual. Rakyat disuruh percaya, ini gerakan rakyat, bukan proyek pribadi. Tapi ya beginilah politik di negeri 62.
Kadang mereka bilang cinta rakyat, tapi yang dicium selalu tangan penguasa. Kadang mereka selalu teriak-teriak, kami bersama rakyat, tapi yang mereka dekap justru kursi kekuasaan. Dan sekarang ini, Projo mau ganti logo, wajah Jokowi mau dihapus katanya. Katanya biar nggak dikira mengkultuskan individu. Tapi di sini, tentu saja rakyat mulai mikir, jangan-jangan bukan soal kultus ini, tapi soal siapa lagi yang mau dikultuskan. Karena tak lama setelah itu, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi secara halus tapi jelas kasih sinyal mau gabung ke Gerindra. Partainya presiden baru yaitu Prabowo Subianto. Dulu mereka bilang Jokowi harga mati. Sekarang Prabowo adalah penerus Jokowi. Luas bukan? Budi Ari bahkan bilang, kalau saya berpartai nggak usah ditanya lagi partainya apa. Yang pasti, ya pasti Gerindra lah. Katanya lagi, ini demi memperkuat agenda politik Presiden Prabowo. Indah sekali ya, kalimat yang manis di lidah tapi getir di hati rakyat. Padahal di sini rakyat masih ingat, dulu Projo ini lahir dari semangat perubahan. Katanya melawan oligarki, katanya akan berpihak ke wong cilik. Tapi semakin tinggi mereka naik, semakin kabur wajah rakyat yang mereka bela. Yang tersisa cuma wajah-wajah yang rebutan posisi, desahan para penjilat, dan suara-suara yang berubah sesuai arah angin kekuasaan. Dan kalau bicara soal Budi Ari, rakyat juga belum lupa nama itu sempat disebut-sebut dalam sidang kasus suap perlindungan situs judi online. Tapi entahlah. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini luar biasa ya, bagaimana dinamika politik beberapa hari ini teman-teman terkait dengan Projo ya. Pro Jokowi ini mengkhianati Jokowi teman-teman. Kata Budi Ari bahwa Projo itu bukan singkatan Pro Jokowi teman-teman, melainkan dari bahasa Sanskerta yang artinya rakyat ya. Dan inilah yang membuat ramai ya beberapa hari ini, apalagi pernyataan Budi Ari tahun 2018 yang mengatakan bahwa Projo itu adalah ya Pro Jokowi ya. Kemudian tahun 2025 ini ia mengatakan bahwa Projo itu bukan Pro Jokowi. Ini adalah sebuah fenomena politik yang memang bisa berubah teman-teman. Maka teman jadi lawan, lawan jadi teman. Jadi itulah sebuah manuver-manuver politik ya yang terjadi saat ini ya. Maka jangan terlalu banyak komplain teman-teman, sebab itulah dinamikanya. Jokowi tentu sakit hati ya dengan apa yang dialaminya saat ini teman-teman. Apa yang ia rasakan saat ini tentu ia pasti akan sakit ya, karena ditinggal oleh para relawan besarnya, relawan nomor satunya, relawan garis kerasnya yaitu Projo ya. Dan kemudian Projo ini bergabung ke Partai Gerindra ya. Padahal Jokowi sendiri mendukung sepenuhnya Partai PSI teman-teman. Artinya bahwa Partai PSI tidak menarik bagi Projo ya, bagi Budi Ari teman-teman sebagai ketuanya ya. Ia malah memilih Prabowo sebagai tempat dia yang baru ya kan. Ya, kata Budi Ari juga akan mengubah logo Projo yang sebelumnya itu adalah wajahnya Jokowi ya. Kalau diubah entah wajahnya Prabowo atau apa ya, kita juga tidak tahu. Yang artinya bahwa memang Jokowi tidak menarik lagi teman-teman bagi Projo, sehingga Projo harus berkamuflase, harus berubah, harus mencari tuan barunya ya. Kemudian bagaimana Budi Ari ini terlibat beberapa kasus ya. Yang terbesar adalah judi online yang melibatkan namanya teman-teman. Inilah yang menjadi alasan mungkin ya, bahkan banyak orang memprediksi ya. Inilah alasan kenapa Budi Ari harus meninggalkan Jokowi ya. Karena judul ya, bisa saja teman-teman ya. Karena ia terancam dipidanakan juga soal ini ya. Apalagi pada saat itu ia adalah seorang menteri Kominfo ya.
tidak mungkin ia tidak tahu aktivitas teman-temannya, anak buahnya teman-teman, yang terlibat ya. Apalagi mereka melindungi situs-situs judul pada saat itu teman-teman yang melibatkan bawahannya. Inilah kenapa Budi Ari ya, sempat disebut-sebut namanya di persidangan teman-teman. Jadi ini hal yang sangat-sangat krusial bagi Budi Ari yang kemudian mencari perlindungan ya. Kalau ia menjadi penyusup di Partai Gerindra ya bisa juga teman-teman, bisa juga. Tetapi Partai Gerindra ini partai yang sudah besar ya, tidak mudah disusupi oleh siapapun. Ya bagaimana menurut kalian?